Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Wantoso. Saya dari kelas 11 Fakultas Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Menurut Wikipedia, bahwa kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu, mungkin juga berasal dari bahasa Italia yaitu manager, yang berarti mengendalikan, terutama dalam konteks mengendalikan kuda dalam bahasa Latin yaitu manus, yang berarti tangan. Bahasa Prancis selalu mengadopsi kata tersebut dari bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja menjadi to manage, dan dalam bentuk kata benda manajemen memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan kata manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Kemudian kata manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen dengan arti pengelolaan. Adapun pengertian manajemen menurut para ahli yaitu sebagai berikut. 1. Menurut George R. Terry 1997, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi inilah yang kemudian dikenal dengan fungsi manajemen. Kedua, menurut Oei Liang Le adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuannya. Ketiga, menurut Mary Parker Follett, manajemen sebagai sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini bisa berarti tugas seorang manajer adalah mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, menurut Henry Fayol, manajemen hampir sama dengan para ahli lain, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian terakhir, menurut Lawrence Aflay, manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seorang untuk menggerakkan orang lain agar mau menyelesaikan sesuatu. Baiklah, mungkin hanya sekian penjabaran pengertian manajemen dari saya. Selanjutnya untuk fungsi manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugi Septiawan, NIM 2063 2010 43. Fakultas Ilmu Administrasi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu merupakan fungsi utama dari sebuah manajemen dalam organisasi bisnis. Dalam hal ini, manajemen berfungsi untuk menyusun strategi awal dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada perorganisasian, adalah membagi suatu tugas yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Yang ketiga ada penempatan. Penempatan adalah langkah selanjutnya dari perorganisasian. Pada fungsi ini, seorang manajer harus mengetahui minat dan kemampuan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat ada pengarahan atau directing, adalah usaha agar setiap anggota kelompok dapat bekerja untuk mencapai sasaran sesuai tujuan perusahaannya. Yang kelima ada pengawasan atau controlling, harus dilakukan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan peraturan perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Novi Elvira, aku dari kelompok 4, ingin mempresentasikan materi ketiga yaitu tentang hubungan antara organisasi dengan administrasi. Jadi, hubungan antara organisasi dengan administrasi yang pertama adalah administrasi sebagai sarana organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat tercapai dengan hasil yang efektif dan efisien. Yang kedua, atau juga karena proses itu, administrasi
dilaksanakan oleh orang-orang organisasi, dapat disebutkan bahwa organisasi adalah sebagai sarana administrasi agar prosesnya dapat berjalan. Yang ketiga, organisasi adalah tempat berprosesnya kerjasama administrasi untuk mencapai tujuan. Jadi, organisasi itu adalah wadah administrasi. Hubungan antara administrasi dan manajemen. 1. Manajemen sebagai bagian administrasi atau sebagai subproses yang memiliki fungsi secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan dan mengatur tindakan-tindakan tersebut demi tercapainya tujuan. 2. Manajemen kumpulan pemimpin atau manajer sebagai penggerak kelancaran seluruh proses kerjasama. 3. Manajemen sebagai alat administrasi menggerakkan orang-orang agar melaksanakan proses kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkonsalis. Saya berasal dari kelas 11. Saya akan menjelaskan hubungan antara organisasi dan manajemen. 1. Manajemen sebagai alat organisasi mengarahkan kegiatan organisasi, mengendalikan. 2. Sebaliknya juga organisasi sebagai alat manajemen para pemimpin untuk menjelaskan keputusan manajemen. 3. Organisasi adalah tempat berprosesnya manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahmayani. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai hubungan administrasi, organisasi, dan manajemen. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat erat, saling memengaruhi dan tak akan terpisahkan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan, yakni antar administrasi, organisasi, dan manajemen. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa keberadaan administrasi dan manajemen tidak akan ada apabila tidak ada organisasi. Sebaliknya, organisasi tidak akan mencapai tujuan dengan baik tanpa dukungan manajemen, karena melalui manajemen, semua kegiatan koordinir dan diarahkan menuju tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Begitu pula tanpa adanya administrasi, maka tidak ada yang melaksanakan proses kerjasama di dalam organisasi. Sekian dari penjelasan saya tentang kesimpulan hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen.